lagi sudah. Oke teman-teman, kita dari tim WQA telah sampai di desa Pagardin, kecamatan Ulu Kupai. Ya, kapal atas di desa Pagardin, pintu masuk. Ya. Oke teman-teman, hari ini mari ikuti kita untuk mengantarkan ambal dan meja belajar untuk ke tempat ngaji di desa Pagardin. Ya. Keluarga yang dari dusun sini itu pesta di Bengkulu, jadi ikut orang tuanya. Udah lumayan ini sekarang. Lumayan ramai. Ramai ya. Ramai Ustaz ya. Masya Allah. Tela. Cuma bawa mobil kemarin ya. Ini nih sebelum Lebaran kemarin ada yang bahkan udah masak kan. Bunga terakhir. Berapa sih? 41 kan? Kalau nggak salah 41 yang tercatat. Tapi hari ini nih banyak yang nggak hadir. Ini 30 berapa tadi? Ya, saya ininya dulu. Kalau SKL itu kan di apa sisa. Podcast boleh sambil minum kan? Baiklah semuanya pemirsa dan para donatur sekalian, saat ini kami sudah sampai di TPQ Al-Maghfirah Desa Pagardin, Kecamatan Ulu Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan saat sekarang kita tengah bersama pengasuhnya TPQ Al-Maghfirah, yaitu Ustadz Bapak Toin Zakaria SPDI. Kami akan mohon izin ya Pak Ustadz, kami akan sedikit menanyakan tanya-tanya tentang TPQ ini. Jadi biar para donatur itu tahu bahwa gimana sih perjuangannya dari nol dulu. Waktu kami awal datang ke sini juga dulu ya, Masya Allah. Ini belum ada ini. Kamu masih duduk di sini. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. 1 tahun. Tahun kemarin ini alhamdulillah perkembangannya agak lumayan. Nah, ditinggal sekitar 2 bulan langsung jadi ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kami tanya mungkin dari apa namanya profilnya atau awalnya dulu kayak gimana sih, kok bisa kepikiran gitu loh tiba-tiba mau buka TPQ di sini. Ya, monggo Bapak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan, kawan-kawan yang datang jauh-jauh dari Arga Makmur, ya. Ini dari yayasan komunitas ya, dari komunitas Wakaf Quran Adventure dari Arga Makmur. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di TPQ Al-Maghfirah. Ini untuk yang ketiga kalinya, alhamdulillah. Jadi kami ceritakan sedikit dulu tahun 2017, mulai dari tahun 2017 itu kami pindah ke sini akhir tahun, kebetulan di awal tahun 2018 lah. Di awal tahun 2018 banyak anak-anak yang datang ke rumah, cerita awalnya kan. Banyak anak-anak yang datang ke rumah, mereka panggilnya why kami mau numpang ngaji, itu cerita awalnya. Dan rumah ini masih saat itu masih belum ketutup, itu masih bolong, kondisinya masih bolong, belum ada dindingnya. Tapi kami sudah pindah ke sini gitu, baru beberapa malam pindah ke sini. Beberapa dari anak-anak di Desa Pagardin ini datang, why kami mau numpang ngaji. Saya bilang, kalian mau ngaji di mana? Ini lantainya masih tanah dan lain sebagainya. Jadi kata mereka, kami bawa tikar, wah. Kami bawa tikar, jadi ya saya bilang silahkan datang. Awalnya itu ada beberapa sekitar 11-an orang, 13 orang kalau nggak salah itu. Ngaji di rumah berjalan itu sekitar 2 tahun sampai tahun 2020. Nah, tahun 2020 awal tanggal 6 Januari, ini TPQ Al-Maghfirah ini berdirinya tanggal 6 Januari 2020. Jadi di tahun 2020 santrinya semakin banyak, ya kan? Sedangkan rumah saya sempit. Ini belum ada. Dan ini masih hutan. Rumah di sini baru beberapa. Baru tahun-tahun kemarin itu, tahun 2020 awal. Jadi saya berpikir ini gimana anak-anak ini lanjut ngaji dengan tempat yang agak ini. Akhirnya kami sama orang rumah menyisihkan sedikit demi sedikit lah, ibaratnya itu sedikit demi sedikit. Dengan rencana awal itu kami bikin serundungan yang macam seperti ini, tapi cari kayu di hutan untuk yang penting ada atapnya bisa ini ya. Itu awalnya di tahun 2020 awal. Jadi setelah terpikir begitu ya kan, santrinya makin banyak, barulah di tahun 2022 kemarin ya. Nah, 2022 kemarin barulah istilahnya terrealisasi. Kami mau bikin tempat seperti ini, kami buat apa namanya itu, pakai fondasi dikit gitu kan ya, pakai fondasi. Kemudian beberapa dari orang tua santri itu, santrinya udah 25-26 tuh awal-awal kemarin tuh. Kita nggak bisa nampung banyak karena nggak ada tempat. Ini sebetulnya santrinya kalau kita punya tempat yang luas, masih ada ratusan bisa jadi. Ratusan bisa jadi ini, karena ini belum seberapanya anak SD dan SMP itu ngaji di sini ya. Jadi akhirnya kami punya inisiatif, sisihkan dikit-dikit uang dan bikin seperti ini. Dan alhamdulillah karena kita aktif juga di media sosial ya kan, setiap bikin bergerak sedikit untuk progres pembuatan TPQ ini, upload, kemudian kawan-kawan ada yang dari jauh-jauh tuh nanya, kemudian ngasih bantuan, ada yang transfer, ada yang semen diantar ke sini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini santrinya sudah 40 lebih ya, 41 atau 42 kalau nggak salah. Ini kebetulan memang ada beberapa yang sedang di Bengkulu, ada yang sedang nggak di dusun gitu. Nah, jadi itu awal pembuatan TPQ ini memang inisiatif pribadi karena anak-anak juga datang ke sini dan kasihan. Kalau di sini tempat ngaji banyak, Ustaz. Tempat ngaji banyak, di dusun ini banyak tempat ngaji. Banyak, tapi ngajinya masih gaya ngaji rumahan seperti zaman-zaman dahulu. Ya kan? Di sini ada 5 orang, di sini ada 6 orang, di sini ada 2 orang, seperti itu kan. Saya berpikir ini anak-anak harus ada wadah yang
mereka tidak hanya belajar baca Quran, tapi di situ nanti mereka belajar tajwidnya, di situ nanti mereka belajar praktik ibadahnya, pokoknya belajar tentang agama sekemampuan kami sebagai guru-gurunya di sini. Nah, makanya sampailah sampai seperti ini. Nah, mungkin untuk sejarah pembangunan TPQ ini, di samping itu memang masyarakat alhamdulillah mendukung. Orang-orang tua wali santri ini mereka mendukung gitu. Setiap kami mau ada gotong royong mau bikin apa gitu, mereka datang asal tahu insya Allah tanpa harus dibiayai, tanpa harus diupah gitu kan, insya Allah nantilah datang. Dan santrinya ini sekarang. Kalau dari ini maaf saya kalau dari pemerintah desa ada pemerintah desa sampai detik ini. 2 tahun setahun ini untuk gurunya sudah ada. Untuk guru kami yang guru-guru ini sudah difikirkan, istilahnya uang sabunnya adalah dari desa itu sudah ada. Baru setahun ini berjalan ya, setahun terakhir ini sudah ada uang sabunnya. Sudah ada berdiri ini ya. Setelah sudah ada berdiri ini. Tapi proses pembuatan ini ada nggak? Proses pembuatan ini nggak ada sama sekali. Ini murni dari donatur yang dari luar lah. Termasuk ini kemarin kami bikin tempat wudhu, ada di bawahnya ada WC, itu semuanya dari donatur lah, dari masyarakat, dibantu masyarakat, termasuk perusahaan. Nah, kebetulan saya juga aktif di tambang, bukan ngajar sih, ngisi khutbah ya kan? Ngisi khutbah di tambang. Nah, setiap saya ke sana ketemu sama direkturnya ngobrol gitu kan, saya lagi bikin ini, alhamdulillah dibantu semen, dibantu. Itu kira-kira untuk awal dari pembuatan TPQ ini, alhamdulillah sampai hari ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat menggerakkan para donatur. Mungkin ada banyak tempat-tempat pengajian TPQ seperti ini yang belum tersentuh oleh para donatur, dan kita bisa ambil bagian semuanya. Ketika pemerintah memang belum melihat ini sebuah hal yang mendidik, yang dasar, fondasi dasar kita agama, maka ada donatur yang duluan. Setelah itu kita bukan berarti berpikir pemerintah tidak mendukung, bukan. Mereka memang butuh pancingan dulu barangkali gitu kan. Salah satu ini juga kita mudah-mudahan pemerintah yang mendengar, melihat video ini dimanapun berada, ya ayo dong dukung, support lah. Seperti Ustadz yang inisiatif sendiri gitu, masa berjalan sendiri terus. Dakwah ini dipersiapkan oleh keseluruhan gitu. Kewajiban pemerintah juga, tapi kewajiban kita semua sebagai orang muslim untuk menegakkan agama ini, mempersiapkan generasi ini, anak-anak ini generasi masa depan ya, bukan tentang siapanya, tapi tentang agamanya yang dipertahankan tempat kita khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Terima kasih informasinya. Ini akan mencetak sejarah, semoga menjadi amal dari yang buat Ustaz semuanya. Saya juga banyak piala Ustaz, udah banyak pialanya, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 17 pialanya Ustaz. Insya Allah ya, baru berdiri 2020 Januari 2020 sampai sekarang 4 tahun udah 17 piala ya. Ini bukan kali-kali nih ya, ini di desa Pagarden, kecamatan Ulukupa ya. Bahkan di kota-kota besar sendiri memang saingannya besar ya. Ini berbicara prestasi, berarti ini bukan cuman belajar ngaji terus ya kadarnya ya. Katanya ini berkualitas, makanya ini sangat layak untuk diperhatikan mas saya. Amin. Ada para donatur, alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah. Harapan nanti bisa juga berharap tadi bilang mau bikin kelas lagi Ustaz ya. Iya. Karena santrinya makin banyak ya Ustaz. Berarti nggak ketampung aja ya. Iya, nggak ketampung aja ini. Nggak ketampung, jadi memang sengaja selesai yang ini keluar baru masuk yang lain, karena nggak ada tempatnya ini. Bukan seleksi administrasi ya, bukan. Seleksi alam bukan. Tempat ya, tempatnya kan dimanapun berada. Insya Allah ya Ustaz yang sudah menggugah hati kita, kedatangan kita ke sini juga ya, karena takdir Allah kita bersama di sini. Saya baru pertama ke sini, ikut sama tim, mereka udah 3 kali. Kita ada kemana-mana, kita hanya distribusi, sekali lagi jembatan. Memang kita perlu jembatan antara atas dengan bawah, antara yang jauh dengan yang dekat. Misalkan kalau ada jembatan, kita sama-sama membangun bagaimana wawasan Islam harus nyampai kepada masyarakat kita dimanapun pelosoknya, dimanapun berada.
anak kita siapapun orangnya. Amin. Tapi agama kita itu milik kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Amin. Bukan untuk apa-apa saja. Tidak ada pencitraan di dalam kehidupan ini. Iya. Apa yang kita dapat dengan pencitraan. Dan jadi dari kami tips dari saya pribadi, semangat Ustaz untuk mudah-mudahan ada donatur, ada pemerintah yang datang nanti membangun kelas-kelas baru, mungkin kan memfasilitasi dengan lebih layak lagi kan. Konsepnya sudah bagus kan. Justru di tempat-tempat desa seperti ini motivasi anak-anak lebih besar daripada di kota. Kalau di kota itu pada HP-an yang super canggih Ustaz. Iya. Jadi secanggih-canggihan HP kalau di kota anak segini. Jadi secanggih-canggih ngumpulnya itu nggak ngaji main Iya. HP miring. Kalian main HP miring nggak? Iya. Nggak tahu mereka HP miringnya. HP aja nggak ada mungkin kan. Maka ini menjadi motivasi buat kami menyampaikan, terus juga mencari kalau ada juga Ustadz juga kalau ada link saudara-saudara Ustadz, teman-teman Ustadz yang mengajar TPQ yang belum tersentuh, siapa tahu ada yang kita sama-sama membantu untuk melanjutkan membesarkan gitu. Mungkin aja Ustadz ya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi ya. Mungkin tadi di awal Bapak Ustadz Toib tadi menceritakan bahwa beliau akan membangun lagi satu lokal lagi, karena kita tahu tadi katanya ada sekitar ratusan orang Iya. yang mau mendaftar, tapi yang diterima baru 40-an karena 40-an. Kayaknya sempit nih. karena sempit 40 ini nggak udah cukup. sempit nih. Nah, jadi untuk para donatur nanti jika ada yang ingin berdonasi untuk membantu di TPQ Al-Maghfirah, silakan konfirmasi ke nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di deskripsi, nanti sama tim sama editor kami siapkan di deskripsi. Ya, betul Tunggu, sekali. silakan. Kemudian juga untuk di slide terakhir nanti ada bagaimana kondisi TPQ Al-Maghfirah, alam sekitarnya, dan juga prestasi-prestasinya nanti bakal ditampilkan di slide akhir nanti. Saja mungkin. Terima kasih Ustaz. Ya. Rasanya mungkin itu saja. Terima kasih untuk video ini kami khususkan untuk para donatur yang ingin menyumbangkan atau menginfakkan senjatanya, menabung untuk dirinya sendiri kan di akhirat nanti untuk kepentingan masyarakat atau anak-anak di sini. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.